saja memasuki babak baru setelah Naila, usiaku 27 tahun. Aku Naila, usiaku 27 tahun. Hidupku baru saja memasuki babak baru setelah aku menikah dengan Reza, pria yang kucintai. Awalnya, aku kira semua akan berjalan indah, penuh kebahagiaan, penuh tawa dan kasih sayang. Tapi ternyata, semuanya tidak semudah yang kubayangkan. Sejak hari pertama aku masuk ke rumah ini, aku sadar bahwa kehidupanku akan sangat berbeda. Reza, suamiku, bekerja di proyek pembangunan jalan yang menuntutnya selalu sibuk. Ia sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang berhari-hari. Dan aku hanya bisa menunggu, berdiam di rumah yang terasa begitu besar dan kosong. Yang menemaniku setiap hari hanyalah suara mesin jahit ayah mertua, Pak Arman. Beliau adalah pria yang sederhana, tenang, dan jarang banyak bicara. Sedangkan ibu mertua, Bu Rani, sudah lama bekerja di Malaysia. Jadi di rumah ini hanya ada aku dan Pak Arman. Hari-hariku terasa sepi. Aku bangun pagi, menyiapkan sarain, membereskan rumah, memasak, lalu duduk sendirian di ruang tengah. Kadang aku menatap pintu, berharap Reza pulang lebih cepat, tapi yang datang justru hanya rasa hampa. Aku masih ingat malam-malam panjang di kamar itu. Aku berbaring sendirian, menatap langit-langit, mendengarkan hujan di luar. Tidak ada suara langkah Reza, tidak ada pelukan hangat, tidak ada teman berbicara. Yang ada hanya deru mesin jahit dari ruang tengah, ritmis, berulang, seakan menjadi satu-satunya tanda bahwa aku tidak benar-benar sendirian di rumah ini. Kesepian itu begitu menusuk. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah ini yang disebut kehidupan pernikahan? Apakah aku hanya akan hidup dalam kesunyian, menunggu tanpa kepastian? Dan aku tidak pernah menduga bahwa kesepian itu perlahan akan membawaku lebih dekat dengan seseorang yang sama sekali tidak pernah terpikir sebelumnya. Sudah beberapa minggu aku tinggal di rumah ini bersama Pak Arman, ayah mertuaku. Semakin hari, aku mulai terbiasa dengan rutinitas yang itu-itu saja. Suamiku, Reza, semakin sibuk dengan pekerjaannya. Kadang ia hanya pulang sebentar untuk mengambil pakaian, lalu pergi lagi tanpa sempat menanyakan kabarku. Rasanya seperti aku menikah dengan kesunyian, bukan dengan seorang lelaki. Awalnya, aku menjaga jarak dengan Pak Arman. Beliau tidak banyak bicara, hanya duduk di depan mesin jahitnya, tekun menyelesaikan setiap jahitan dari para pelanggan. Suara krek-krek mesin itu selalu memenuhi ruang tengah, menjadi latar dari hari-hariku yang sepi. Tapi entah kenapa, belakangan aku mulai memperhatikannya lebih sering. Ada ketenangan di wajahnya, meskipun usianya sudah paruh baya. Tatapannya lembut, gerakannya sabar, seolah seluruh hidupnya sudah terbiasa menunggu. Suatu siang hujan turun deras, listrik tiba-tiba padam, mesin jahitnya terhenti. Rumah itu mendadak lebih sunyi dari biasanya. Aku yang sedang duduk di ruang makan akhirnya memberanikan diri membawa beberapa potong kue buatan tadi pagi. Dengan sedikit canggung, aku meletakkannya di meja kecil dekat mesinnya. "Pak, mungkin Bapak mau coba, aku baru bikin," ucapku pelan. Beliau menoleh, tersenyum tipis, lalu berkata, "Terima kasih, Nak. Kamu ini rajin sekali." Hanya kata-kata sederhana, tapi entah kenapa aku merasa hangat mendengarnya. Sudah lama tidak ada yang memuji atau sekadar memperhatikanku seperti itu. Hari-hari berikutnya, aku mulai sering menyiapkan teh sore untuknya. Kadang kami berbincang sebentar. Beliau bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia dulu belajar menjahit dari ayahnya, sampai akhirnya membuka usaha kecil ini. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, seakan-akan ceritanya bisa mengisi ruang kosong dalam hatiku. Aku tahu, ini hanya obrolan ringan, tapi setiap kali aku melihat beliau tersenyum sambil mengingat masa mudanya, ada sesuatu di dalam diriku yang ikut tenang. Sementara itu, Reza semakin jarang pulang. Malam itu, ketika akhirnya ia pulang, aku sempat berharap bisa bercerita banyak. Tapi kenyataannya, ia hanya masuk sebentar, mengambil beberapa map pekerjaan lalu berkata, "Aku harus balik lagi, jangan tunggu." Tanpa sempat menyentuh makan malam yang sudah kusiapkan, ia pergi. Aku berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang menjauh. Hati ini rasanya seperti diremas.
Aku ingin marah, ingin menahannya, tapi lidahku keluh. Yang tertinggal hanya rasa hampa. Dan anehnya, yang muncul di pikiranku justru sosok Pak Arman yang masih duduk di ruang tengah dengan wajah tenang. Malam itu aku bergumam pada diriku sendiri. Aku hanya butuh teman bicara, hanya itu. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu. Ada sesuatu yang mulai berubah. Sebuah celah kecil dalam kesepianku, yang perlahan mulai terisi oleh keberadaan seseorang yang sama sekali tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu, hujan turun begitu deras. Angin berhembus kencang, membuat kaca jendela kamarku bergetar. Reza sudah beberapa hari tidak pulang. Katanya harus menginap di lokasi proyek karena ada pekerjaan mendesak. Aku mencoba mengerti, tapi hati ini tetap terasa kosong. Aku mencoba tidur, memeluk bantal dengan erat. Tapi semakin aku memejamkan mata, semakin aku diliputi rasa takut. Suara petir menyambar, membuatku terlonjak. Tubuhku gemetar, dan tanpa sadar aku berteriak kecil. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka. Pak Arman berdiri di sana, wajahnya cemas. "Naila, kamu tidak apa-apa?" tanyanya. Aku hanya bisa menggeleng, air mataku mulai mengalir. Aku takut, Pak. Suara petirnya keras sekali. Beliau masuk, mendekat, lalu duduk di tepi ranjangku. Tangannya yang kasar, namun hangat menyentuh pundakku, mencoba menenangkanku. "Sudah, tenanglah, kamu tidak sendirian." Entah kenapa saat itu aku tidak menolak. Kehangatan dari sentuhannya membuatku merasa sedikit lebih aman. Aku bersandar ke arahnya, menangis dalam diam. Hanya suara hujan deras di luar yang menjadi saksi. "Kalau kamu takut, aku bisa duduk di sini sampai kamu tertidur," katanya pelan. Aku menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Rasa canggung itu ada, tapi kalah oleh rasa takut dan kesepian yang menyesakkan dada. Aku berbaring kembali, sementara beliau duduk di sisi tempat tidurku. Namun beberapa menit kemudian, petir kembali menyambar, membuatku menjerit kecil. Tanpa sadar, aku memeluk lengan Pak Arman dengan erat. Ia terkejut, tapi tidak menolakku. Sebaliknya, ia menepuk-nepuk punggungku pelan, seakan aku adalah anak kecil yang sedang ditenangkan. Aku bisa merasakan detak jantungku berpacu cepat. Pelukan itu bukan lagi sekadar mencari rasa aman. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam, yang muncul tanpa bisa kukendalikan. Pak Arman sempat hendak melepaskan diri, tapi aku justru semakin erat memeluknya. Kami terdiam cukup lama, hanya saling merasakan kehangatan yang seharusnya tidak boleh ada. Aku tahu, aku sudah melampaui batas malam itu. Tapi anehnya, aku tidak merasa ingin mundur. Untuk pertama kalinya, aku merasa diperhatikan, dipeluk, dan tidak sendirian. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Pak Arman sudah tidak ada di kamar, seakan kejadian semalam hanyalah mimpi. Tapi aku tahu, itu nyata. Aku tahu, ada sesuatu yang telah berubah antara aku dan dirinya. Aku duduk lama di tepi ranjang, memeluk lututku sambil bergumam pelan, "Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan?" Tapi jauh di dalam hatiku, aku juga tahu bahwa aku menginginkan kejadian itu. Sejak malam itu, sejak aku menangis ketakutan lalu tanpa sadar memeluk Pak Arman, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku tidak bisa mengusir perasaan itu. Rasa hangat, rasa diperhatikan, rasa ditemani, semuanya menempel erat di hatiku. Keesokan harinya, kami sama-sama bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Pak Arman tetap sibuk di depan mesin jahitnya, sementara aku beres-beres rumah seperti biasa. Tapi setiap kali kami bertemu pandang, ada getaran aneh yang membuatku salah tingkah. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering duduk di dekatnya. Awalnya hanya menemaninya menjahit, sekadar mengobrol ringan sambil menyiapkan teh atau kue. Tapi lama-kelamaan kami bisa berbincang sampai berjam-jam. Tentang masa lalu, tentang mimpi-mimpi, bahkan tentang kesepian. Aku merasa nyaman, terlalu nyaman. Padahal aku tahu,
Kenyamanan ini bukan sesuatu yang seharusnya ku cari dari seorang ayah mertua. Malam-malamku pun berubah. Aku mulai terbiasa tidur ditemani Pak Arman. Kadang aku beralasan takut petir, kadang aku hanya bilang tidak bisa tidur. Dan setiap kali aku minta, beliau tidak pernah menolak. Ia duduk di sisiku, terkadang membiarkan aku bersandar di bahunya sampai mataku terpejam. Sementara itu, Reza semakin jarang pulang. Bahkan kalau pulang, ia langsung tertidur, tanpa sempat berbicara denganku. Tidak ada pelukan, tidak ada obrolan, tidak ada perhatian. Hanya tubuh yang lelah, hanya dingin. Aku mulai membandingkan tanpa sadar. Di satu sisi ada Reza, suami sahku yang semakin jauh. Di sisi lain ada Pak Arman, ayahnya sendiri, yang justru membuatku merasa dihargai. Suatu malam, ketika aku duduk di ruang tengah, Pak Arman meletakkan guntingnya lalu berkata pelan, "Naila, kamu jangan terlalu sering merasa sendirian. Kalau ada yang kamu butuhkan, bilang saja. Aku di sini." Aku terdiam. Kata-kata sederhana itu justru membuat dadaku sesak. Aku ingin menangis, tapi yang keluar hanyalah senyum kecil. Lalu entah dorongan dari mana, aku menyentuh tangannya. Beliau terkejut, namun tidak menepis. Detik itu aku tahu, kami berdua sudah terlalu jauh. Kami sama-sama sadar bahwa hubungan ini tidak seharusnya ada. Tapi kesepian membuat kami terus mencari satu sama lain. "Pak, aku mau, tapi jangan dimasukkan." Tiba-tiba kata itu terucap dari bibirku tanpa beban, seperti memberi isyarat pada sesuatu yang lebih jauh lagi. Lalu Arman menjawab, "Aku juga sudah lama menginginkannya, tapi takut," gumam Pak Arman. Akhirnya kejadian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, sekarang terjadi begitu saja. Tapi sejak malam itu, aku mulai takut, bukan hanya pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Karena aku tahu, semakin lama aku berada di sisi Pak Arman, semakin sulit aku melepaskannya. Hari-hariku kini semakin penuh dengan kebersamaan bersama Pak Arman. Anehnya, aku tidak lagi menunggu-nunggu kabar dari Reza. Suamiku, lelaki yang dulu membuatku berani menikah, yang dulu selalu kuceritakan dalam doa, kini justru terasa asing. Setiap kali ia pulang, aku malah gugup. Bukan gugup karena rindu, tapi takut rahasiaku terbongkar. Tatapannya terasa berbeda, seperti mulai curiga. Kadang ia hanya menatapku lama, lalu berkata, "Kamu kelihatan berubah, Naila." Dan aku hanya bisa tersenyum canggung, menutupinya dengan alasan kelelahan. Di sisi lain, aku semakin larut dalam kehangatan Pak Arman. Kami bukan lagi sekadar berbincang. Kami mulai terbiasa dengan sentuhan kecil. Tangannya menyentuh pundakku saat aku menyiapkan kopi, jemariku yang menahan kain bersamanya saat belajar menjahit. Sentuhan sederhana, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup. Namun, ada satu kejadian yang membuatku sadar betapa rapuhnya rahasia ini. Malam itu, aku tertidur di pelukan Pak Arman. Hujan turun deras, dan kami tidak menyadari waktu. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di halaman rumah. Aku terlonjak, wajahku pucat. Aku yakin itu Reza. Pak Arman langsung bangkit, bergegas keluar kamar. Aku masih gemetar, jantungku hampir meledak. Namun ternyata, itu hanya suara motor tetangga yang pulang larut. Aku terduduk lemas, menutup wajah dengan kedua tanganku. Aku sadar kami bermain di atas jurang. Sekali saja salah langkah, semua akan runtuh. Tapi anehnya, setelah kejadian itu, bukannya berhenti, aku justru semakin takut kehilangan Pak Arman. Sore harinya, saat aku membantu melipat kain di ruang jahit, aku menemukan sebuah foto lama di mejanya. Foto seorang perempuan cantik bersama Pak Arman muda. Aku bertanya pelan, "Ini siapa, Pak?" Ia hanya tersenyum samar. "Itu masa lalu, Naila. Jangan dipikirkan, kokebwahns." Tapi aku tahu ada luka yang ia sembunyikan. Luka yang sama dengan milikku. Kesepian yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Malamnya ketika kami kembali terbaring bersama, ia berbisik di telingaku. "Kamu membuatku merasa hidup lagi." Kalimat itu menusuk hatiku dalam-dalam. Aku ingin menangis, tapi yang ada hanyalah rasa lega bercampur takut. Karena aku tahu aku merasakan hal yang sama.
Aku mulai sadar, cepat atau lambat Reza akan tahu. Dan ketika hari itu datang, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Hari itu terasa seperti mimpi buruk yang akan datang. Reza pulang lebih cepat dari biasanya, tanpa kabar sebelumnya. Hatiku sudah berdetak kencang sejak siang, tapi aku mencoba tenang, pura-pura sibuk di dapur. Saat ia masuk, matanya langsung menatapku lama. Ada sesuatu di dalam tatapan itu yang membuat dadaku sesak. Sebentar kemudian, ia melihat ayahnya duduk di ruang jahit. Kedua matanya menatap kami secara bergantian, tajam dan penuh pertanyaan. "Apa yang kalian lakukan?" Suaranya datar tapi menusuk. Tubuhku membeku. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Aku melihat ayahku menunduk, wajahnya pucat, mencoba menenangkan situasi. Tapi aku tahu, sudah terlalu jelas. Reza melangkah mendekat, suaranya bergetar antara marah dan kecewa. "Kamu, aku bekerja siang malam demi kalian, demi rumah ini, sementara kalian..." Ia berhenti sejenak, mencoba mengontrol emosinya. "Mengkhianatiku." Aku merasa dadaku hancur. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Aku ingin menangis, ingin memeluknya, tapi sekaligus takut kehilangan ayahnya yang selama ini menjadi satu-satunya teman di rumah ini. Aku berusaha menjelaskan, tapi suaraku serak dan patah-patah. "Maaf, aku kesepian. Aku hanya butuh seseorang di sini." Reza menatapku lama, matanya penuh luka. Aku tahu ia sangat terluka. Sekali lagi aku ingin lari ke pelukannya, tapi hatiku menolak. Aku sudah terlalu dalam terikat pada ayahnya. Malam itu, rumah yang seharusnya menjadi tempat nyaman, berubah menjadi neraka. Reza keluar dengan langkah tegas, meninggalkan aku dan ayahnya dalam keheningan yang mencekam. Aku tahu, ini bukan hanya kesalahan yang bisa dimaafkan begitu saja. Beberapa hari berikutnya terasa panjang dan menyesakkan. Reza tidak pulang selama hampir seminggu. Aku hanya bisa duduk di rumah, menatap ayahnya, merasa bersalah tapi sekaligus sulit melepaskan perasaan yang sudah terlanjur ada. Aku tahu satu hal, aku telah melangkah terlalu jauh, dan keputusan yang harus kuambil akan menghancurkan atau menyelamatkan hidupku. Hari itu aku merasa jantungku seperti berdetak di seluruh tubuh. Reza sudah kembali ke rumah, wajahnya keras dan matanya tidak lagi hangat. Aku tahu, waktunya untuk membuat keputusan sudah tiba. Ia duduk di ruang tamu, menatapku tajam. "Aku tidak bisa hidup dengan pengkhianatan ini," ucapnya. Suaranya dingin, nyaris tanpa emosi. "Kalau kamu memilih dia, maka kau bukan lagi istriku." Aku menelan ludah, dada ini bergemuruh. Aku menoleh ke arah ayahnya yang duduk menunduk, tangan gemetar. Semua rasa bersalah yang kutahan selama ini kini meledak. Aku tahu hatiku sudah terlalu dalam terikat pada ayahnya. Tidak ada kata yang bisa membohongi perasaan itu. Dengan suara lirih tapi tegas, aku berkata, "Aku memilih dia." Mata Reza membelalak, tubuhnya tegang. Ia menatapku lama seakan tidak percaya. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia bangkit dan meninggalkan rumah. Hatiku remuk, tapi sekaligus ada rasa lega yang aneh. Beberapa hari kemudian, proses perceraian kami selesai secara resmi. Aku tidak pernah menyangka akan mengucapkan kata-kata itu, padahal pernikahan ini baru saja dimulai. Setelah semuanya berakhir, ayahnya membuka rahasianya padaku. "Aku sebenarnya ingin kembali ke Malaysia, mengikuti ibumu. Tapi sejak kamu datang, aku merasa ada alasan untuk tetap di sini. Aku tidak ingin kesepian lagi," ucapnya dengan suara lembut. Aku tersadar, aku bukan hanya mengisi kekosongan hatinya, tapi juga menjadi pengganti sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Kini aku hidup bersamanya. Dunia mungkin mencibir, orang-orang mungkin mengutuk, bahkan darah daging sendiri mungkin menolak. Tapi aku merasa lebih hidup dibanding sebelumnya. Aku tidak tahu apakah ini cinta sejati atau hanya luka yang bertemu luka, tapi satu hal yang pasti, aku sudah memilih jalan ini. Jalan yang tak pernah terpikirkan saat aku pertama kali mengucap ijab kabul. Aku Naila, dan ini adalah hidupku, keputusan dan konsekuensinya.